Dampak degradasi akidah, Pak, kemerosotan akidah, umat kehilangan pegangan ketauhidan sebab takut yang luar biasa, sehingga mohon maaf lupa kepada Allah yang maha melindungi kita. Makanya saya kasih wirid waktu itu, wiridnya kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, rujukan imam dalam madhab Syafi'i itu. Kalau wirid-wirid dzikir kitabnya Al-Adhkar Imam Nawawi itu. Ulama-ulama kita sebenarnya kalau wirid dzikir mana kitabnya? Kitab Al-Adhkar. Jadi kalau seorang Rudi Kamri menuduh saya menyebarkan ajaran sesat, saya bisa tuntut balik dia itu. Kalau saya dituduh menyebarkan ajaran sesat, berarti menuduh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesat, dan menuduh Imam Nawawi yang mengumpulkan zikir-zikir wirid-wirid Rasulullah dalam kitab Al-Adhkar sesat juga, dan menuduh ulama-ulama umumnya, ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu rujukannya itu sesat juga. Saya bisa balik nyuntut, cuma kan capek mundar-mandir, Pak. Lapor sini, panggil sini. Kita jangankan dipanggil sebagai tersangka, sebagai saksi aja repot kita mundar-mandir ke Mabes Polri. Nggak mau saya. Hidup kan pengen tenang ya. Tenang, udahlah. Saya bilang saya nggak nuntut balik, udah diem aja. Pengacara bilang udah nggak usah lah. Saya jawara juga pada mau turun. Saya, jangan tambah kacau. Nanti bilang udah tenang aja. Hidup kan pengen tenang. Pagi habis sholat subuh di luar Ramadan yang kita ngopi, betul nggak? Ngopi ini karena Ramadan aja nggak ngopi nih ya. Kalau lagi nggak Ramadan mau ngopi nggak nih? Ngopi di depan rumah, ngopi, pisang goreng, murai gacor, cica ijo gacor, kacer gacor, sama duit di kantong 20 juta dah. Otak adem nggak? Polo adem nggak? Kopi, pisang goreng, duit di kantong 20 juta, murai gacor, cica ijo gacor, kacer gacor, bini lu gacor, kandangin aja bini lu. Kalau bini ngikut gacor lagi. Ya kalau burung gacor, kalau bini cerewet gitu dia. Saya nggak mau, udahlah nyantai dah, biar ketika para habaib tanya, para ulama gimana Ustaz kabarnya, intaha biyadillah, selesai di tangan Allah. Karena apa yang saya sampaikan kebenaran, Pak. Bukan lagi ingin mengusik kekuasaan, tidak, buat apa, urusan apa saya mikir-mikirin begitu. Supaya umat jangan kehilangan pegangan ketauhidan. Karena kemarin itu Masya Allah, kalau disebut COVID udah takutnya luar biasa. Kalau ada saudaranya dijemput pakai ambulan nih, ya mati dah saudara gua, mati dah saudara. Apalagi kalau udah Hotel Century sana ya, mana Kemayoran, ya mati dah. Kalau ada ambulan mundar-mandir COVID, sangkaan kita apa tuh? Wah tuh pasien COVID tuh sampai 6 kali tuh mundar-mandir, padahal isinya kagak ada itu. Ya bohong-bohongin doang. Jangan-jangan kedebong pisang yang dia bawa tuh. Semakin takut nggak? Semakin takut. Kita kehilangan pegangan. Padahal orang beriman nggak boleh kehilangan pegangan. Apalagi ya mohon maaf nih, ditambah ditakut-takutin sebetulnya mah. Kalau saya rileks aja, keluar aja. Pada berjemur kan kemarin ya. Berjemur 2 tahun tuh aki-aki, nenek-nenek kayak opak merengginang, tinggal goreng doang sebetulnya udah boleh jemur. Jangan-jangan nggak perlu digoreng juga enak dimakan karena udah lama dijemurnya, betul. Pada berjemur ya, itu ikhtiar, jangan lupa dengan kebesaran Allah tidak menjamin. Maka bahasanya tidak pakai masker mati, mohon maaf itu. Kalau menurut ayat wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam muajjala. Orang andai kata ditembak palanya, kalau Allah tidak izinkan, takdirkan mati, nggak mati, Pak. Jadi itu bahaya. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker mati, mohon maaf, tidak pakai masker ya belum tentu mati. Bahkan yang justru yang pakai masker duluan nakes segala macam. Itulah saya bilang, nah umat ini saya bangkitkan imun batin, apalagi setelah dikabarkan varian baru yang kecepatannya 600 kali lipat, tambah takut lagi, tambah gigit lah gitu, 600 kali lipat kecepatan menularnya. Apa varian barunya? S611 Blok M Lebak Bulus lewat Pondok Pinang, S610 Blok M Cinere, S75 Blok M Pasar Minggu,
S74 Blok M Rempoa, S69 Blok M Ciledug, S79 Blok M Bakbulus lewat Fatmawati, 72 lewat Radio Dalam. Awas jangan nyeletuk gua kenek, gua tabok loh. Lu mau nyebut kenek-keneknya gua tabok loh. Kuantas Bima 509 Ciputat, Ciputat Kampung Rambutan no copetnya no. Kopaja P20 Bakbulus Senen. Nah, pindah nyopet ke Kopaja ini copetnya, dia tahu Kopaja P20. Lah orang semakin takut. Ini maaf jangan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimin. Udah mati ketakutan, melepaskan iman lagi karena saking takutnya mau covid mati. Ya Allah, nggak bawa iman. Kalau sudah itu takdir, ya sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitabam muajjal. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kalau orang beragama merujuk pada ayat semuanya. Tidak ada yang terjadi di muka bumi sekecil apapun di luar kudroh dan irodahnya Allah. Itulah penting sifat wajib 20 kita wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah irada ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu akidah kita, sifat wajib 20 pegangan dalam hidup. Ada kudrah dan ira, tidak ada yang terjadi di luar kuasa dan kehendak Allah. Jadi ini semuanya pun terjadi karena kehendak Allah subhanahu. Sengaja kan ayatnya wala nabluwannakum bisyai'im minal. Rasa takut itu sendiri ujian dari siapa? Allah. Dibikin rasa takut agar kita kembali semuanya kepada kebesaran Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai kalau hidup tuh dengan tauhid, selesai Pak. Saya mohon maaf, kemarin ya udah aktivitas biasa saja, andai kata gue mati udah takdir. Nah, ikhtiar iya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumun. Ya kita lakukan tuh ya, prokesnya namanya prokes, hindari. Salaman juga akhirnya nggak pada salaman. Salamannya gimana saat kemarin? Jeger ronde pertama. Salaman begini nih. Tuh. Ini salaman sunnah. Jadi habis salaman cuci tangan, 2 prokesnya kita lakukan, cuci tangan, sunnahnya jangan ditinggal. Ini salam amplopnya mana? Salaman doang. Salaman. Ini lagi ngikut-ngikut dong. Amplopnya yang penting bukan salaman. Hadis Nabi. Saya sampaikan idzal taqal muslimani fayatasofahani nazalat alaihima mi'atur rahmah. Kalau 2 muslim ketemu kata Nabi saling musafahah. Sebenarnya musafahah kita nggak lakukan karena takut ketularan. Habis musafahah cuci tangan, kan cuci tangan, makannya kagak. Gue kan kapan makannya suruh cuci tangan mulu. Kecuali habis makan cuci tangan, betul nggak? Ini musafahahnya sunnah, kita tinggal Pak. Justru musafahah itu menyebabkan turunnya rahmat Allah tuh, rahmat Allah turun. Kalau rahmat Allah turun, kuman, virus, wabah, setan, memedik, kuntilanak minggir semuanya. Kalau yang turun ini bayangkan sampai 2 tahun kita menghindari musafahah di masjid. Justru ini yang menyebabkan turunnya rahmat. Saya bilang sunnahnya jangan ditinggal, prokesnya kita jalanin. Habis jabat tangan kita cuci tangan. Tuh ya, semuanya umat. Saya katakan itu wirid yang saya sampaikan. Maka Nabi ajarkan kita kalau subuh 3 kali, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Itu wiridnya Nabi kalau subuh dan maghrib, jagaan.
Kata Nabi, kalau orang mengucap itu subuh, kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Kalau dia baca itu 3 kali subuh, dijaga dia mau Allah dari sejak subuh sampai sore. Nah, sorenya maghrib hasbiyallah lagi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kata Nabi, kafahullahu min hini yumsi hatta yusbiha. Allah jaga dia dari sejak sore sampai subuh. Maka 24 jam kita jaga diri kita, bukan hanya dengan berjemur, pakai masker, tapi jagaannya berserah diri kepada hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini tauhid. Maka bisa jadi ini orang ditakut-takut untuk melepaskan kita kepada ketauhidan kepada Allah. Jadi yang bikin aman kita itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Andai kata nanti ada ujian lagi dari Allah, varian apa lagi? Omikron, abikron, engkongkron, encingkron, encangkron, cucukron, cicitkron, cecurutkron. Dah, rujukannya kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu. Saya ceritakan, semua orang ada rasa takutnya, Bang. Jangankan kita, orang-orang besar itu ada rasa takutnya juga. Ibunda Nabi Musa alaihi salam itu ditimpa rasa takut juga ketika Fir'aun, karena bisikan buzzer Fir'aunnya bahwa yang akan mengancam kekuasaanmu, kata tukang-tukang sihir Fir'aun, adalah bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Maka karena saking takutnya Fir'aun atas bisikan buzzer kan tukang bisik-bisikin tuh ya, dia bisikin ke Fir'aun, dia bisikin pada raja, pada presiden, begini-begini buzzernya tuh. Akhirnya Fir'aun ngambil kebijaksanaan, setiap bayi yang lahir dari kalangan Bani, foto dulu dah ya foto dulu, cakepan dikit. Kalau lagi ngomong dipoto hasilnya mangap mulu, Pak. Lagi ngomong, anak saya nanya, Abi dipoto mangap mulu. Ya habis Abi lagi ngomong dipoto mangap. Yang goblok bukan Abi, Neng. Yang goblok siapa? Bulan puasa Kang foto lu bilang goblok. Lanjut kan nih? Lanjut, yang mau pulang silakan, yang mau pulang. Lanjut ya. Akhirnya Fir'aun ambil kebijaksanaan, itu yang diisyaratkan dalam ayat wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum, ada ayatnya yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Yang lahir itu dipotong-potongin saking takutnya Fir'aun kekuasaannya akan diruntuh, karena buzzernya, tukang sihirnya bilang yang akan mengancam kekuasaanmu adalah bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israil. Benar Nabi Musa alaihi salam. Karena emaknya dengar ini, akhirnya ada rasa takut juga tuh. Makanya Nabi Musa waktu masih bayi dikoyorin, tahu dikoyorin? Apa dikoyorin? Dianyutin dalam keadaan masih merah, saking takutnya tuh ibunda Nabi Musa aja ada rasa takut. Akhir Nabi Musa dikoyorin, Masya Allah, di Sungai Nil, Pak. Sungai Nil udah gede, lebar, deres, buayanya banyak. Lah orok mah ada daya apa, tinggal dicaplok. Dan kira-kira kalau bapak-bapak dikanyutin Sungai Nil dimakan buaya nggak nih? Dimakan buaya nggak? Lah kagak, masa buaya makan buaya, jeruk makan jeruk. Koyorin. Tapi apa yang membuat ibunda Nabi Musa imun batinnya bangkit? Kata Allah, inna radduhu ilaiki. Karena Allah nyatakan inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Jangan takut, nanti Musa kami akan kembalikan kepadamu. Dikembalikan udah jadi nabi. Itu kalau bukan karena ayat inna radduhu ilaiki, takut juga. Tapi Allah yang menjanjikan, yang maha jaminan dari siapa? Dari Allah. Inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Dikanyutin tuh. Berani, ada perdani, karena apa? Allah janji inna radduhu ilaiki.
Udah, yang kedua, ibunda Nabi Ismail siapa namanya? Sayyidatu Hajar, Siti Hajar orang Betawi bilang, padahal nggak ada Siti bahasa Arab, nggak ada. Siti orang Betawi aja. Sayyidah kalau orang Arab bilang Sayyidah, jadi Siti deh, Sayyidah jadi Siti Hajar. Itu bayangkan Siti Hajar dalam keadaan mengandung Nabi Ismail, ditempatkan oleh ayahnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya pada satu lembah yang sekarang namanya Mekah. Jangan bayangkan Mekah sekarang, Pak. Mekah sekarang udah rame, udah ada McD, ada KFC, ada Starbucks, ada bakso sidul segala macam, betul nggak Satya? Udah rame Mekah sekarang. Jangan bayangkan Mekah sekarang, jangan bayangkan Mekah pada zaman junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rame, udah banyak pasar. Bayangkan Mekah pada zaman Nabi Ibrahim. Gimana bayang Quran menggambarkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Mana yang belum pernah ke Mekah angkat tangan? Angkatan, jangan malu-malu. Yang belum ke Mekah angkat tangan, jangan mau bulan puasa biar didoain malaikat Jibril, angkat tangan. Gak usah gengsi-gengsian, belum saat, angkat tangan. Biar didoain malaikat Jibril bisa ke Mekah, ke Madinah, angkat tangan. Semuanya jujur ya, bulan Ramadan ini enak nih, angkat tangan. Angkat tangan yang belum. Mana? Belum semuanya, tinggian dikit. Tinggal dikit. Innalillahi, banyak amat. Yang mau berangkatin lu siapa? Lu pakai angkat tanganmu, gua mau berangkatin nanya doang. Pengen ke Mekah? Pengen ke Mekah? Pengen? Mau tahu kuncinya? Berhenti mancing. Mancing mulu, kapan mau ke Mekah? Lah mancing kan mahal itu ya, krotok, keju krab, telur bebek, sarden, DO. Ustadz Kang mancing juga ini lagi pengen ngakurin aja, sama nggak mau orang sini kira pakai sarden, DO, krotok, telur bebek, betul, keju krab. Anaknya kagak dikasih keju, ke ikan mas lu kasih keju krab tuh, orang tua goblok. Mekah saat itu digambarkan ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jangankan manusia, pohon aja nggak ada, karena ghaira dzi zar'in biwadin ghairi dzi zar', pada satu lembah yang tidak ada pohonan. Jadi jangankan manusia, pohonan aja nggak ada waktu itu di Mekah. Lah Siti Hajar dalam keadaan hamil mengandung Nabi kita Nabi Ismail alaihis salam, seorang perempuan Pak ditinggalin pada satu lembah yang jangankan manusia, puunan aja nggak ada. Wajar nanya kepada suaminya, amaraka rabbuka ya Ibrahim, amaraka rabbuka ya Ibrahim, apakah Tuhanmu yang memberitakan engkau hai Ibrahim menempatkan aku di sini? Nabi Ibrahim jawab, qala na'am, betul, ini urusan Allah. Faqalat, maka berkata Siti Hajar, idzan lan yudayyi'an Allah, kalau memang ini dasarnya perintah Allah, idzan lan yudayyi'an Allah, kalau begitu Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kita. Berani, karena ini dasarnya perintah Allah, berani ditinggalkan. Itulah sejarah inna safa wal marwata min sya'airillah, sumur Zam-Zam itu sejarahnya karena sebab Nabi Ismail alaihis salam tuh berani, imun batinnya timbul karena apa? Ini dasarnya perintah Allah. Makanya kalau udah dasarnya perintah Allah, Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan orang-orang yang patuh pada perintah Allah. Tuh dua. Jadi ibunda Nabi Ismail pun ada rasa takut juga, tapi ketika dikembalikan ini dasarnya perintah Allah, berani. Dalam keadaan hamil punya kuasa apa? Lemah di lembah, jangankan manusia, jangankan pohon, manusia aja nggak ada, serigala malam masih banyak, tapi Allah yang jaga kan? Allah yang jaga. Maka timbullah tuh peristiwa besar sumur Zam-Zam, innas sofa wal mundar mandir, cari air Sofa Marwah. Sofa tuh Sofa Marwah, bayangkan Pak, jauh tuh dari bukit Sofa Marwah, mundar mandir dalam keadaan hamil nyari air, bayangkan. Tapi karena dasar janji Allah, idzan lan yudayyi'an Allah, kalau gitu Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kita, akan mengurus kita. Dua. Yang ketiga, Nabi Ismail ya mau disembelih sama ayahnya Nabi Ibrahim ya, falamma balagha ma'u saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kata ayahnya Nabi, saya melihat dalam mimpi bahwa saya menyembelihmu atas dasar perintah
Apa jawabannya? Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail itu berani disembelih sama ayahnya karena dasarnya ya abatif alma tu'maru. Wahai ayah, lakukan saja apa yang diperintah oleh Allah kepadamu. Bukan maturidu ya abatif al, bukan maturidu ya abatif al matu'maru, ya ayah lakukan saja apa yang diperintah oleh Allah, karena dasarnya perintah Allah. Mau disembelih. Kalau maturidu kata ulama, Nabi Ismail nggak bakal mau. Ya abatif al maturidu, bakal kabur, mau dipotong, meskipun yang motong bapak sendiri. Mau nggak, Neng, tahun depan gue korban, gue potong lo ya, sebelum kurban udah kabur duluan, ya kabur ke Jawa Timur, nggak mau dipotong. Tapi karena dasarnya ya abatif al matu'maru, bukan maturidu kata ulama. Ayah lakukan saja apa yang diperintah oleh Allah kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau maturidu nggak bakal satajiduni insyaallah, karena dasarnya perintah Allah, insyaallah kau akan mendapatkan aku tergolong orang-orang yang sabar untuk dasarnya perintah Allah. Itu luar biasa. 3. Yang keempat, ada rasa takut. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq kurang apa, Pak? Ketika di dalam gua Sur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi, bukan bersembunyi sebetulnya, menyelamatkan sahabat-sahabat tercinta. Di mulut gua orang-orang kafir Quraisy dengan pedang terhunus tuh, udah mengkilap. Kata sahabat, ya Rasulullah, andai kata mereka nyongok ke dalam dikit aja, nyongok ngeliat kita, habis dah kita ya Rasulullah. Apa kata? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Karena Nabi la takhaf wa la tahzan, janji la takhaf wa la, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Innallaha, karena innallaha ma'ana, berani, semangat lagi. Tadinya takutnya sampai keringatnya bercucuran karena saking takutnya. Kalau nyongok ke dalam pasti ditebas orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi la takhaf wa la tahzan innallaha, jangan kau takut dan jangan kau berduka cita, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Inilah dalam hidup kita perlu tahu tauhid, untuk berani, Pak, untuk berani kita. Makanya saya kasih itu, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal. Tawakalnya kepada siapa? Allah. Orang-orang pada berani, jadi pada takut luar biasa. Ya Allah, nggak mau kemana-mana, sampai 2 tahun nggak keluar rumah, Pak. Bininya juga 2 tahun pakai masker, buka-buka udah jenggotan sama kumisan bininya. Kaget lakinya, lah iya kan saya nggak buka-buka masker saya, Bang. Buka, bininya mah udah kumisan sama jenggotan. Jangan takut ya, kita kembali kepada kebesaran. Mati ya sudah takdir Allah subhanahu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Itu semuanya musibah Allah sudah tulis sebelum peristiwa terjadi. Allah sudah tuliskan tuh matinya, Covid segala macam. Jadi semua orang-orang juga ada rasa takut, termasuk diri saya. Saya ada rasa takut juga. Ya manusia, jangankan saya, sahabat Abu Bakar, ya Siti Hajar, ibunda Nabi Musa, ya Nabi Ismail, ya ada rasa takut juga. Apalagi kita, saya ada rasa takut juga. Saya cerita nih bulan puasa, ketika mau nyebrang ke Bali lewat Banyuwangi ke Labuan Ketapang, ke Bali ke Gilimanuk tuh. Rencana penyeberangan jam 8 malam tertunda sampai jam 2 malam karena ketinggian ombak dan angin yang besar, sehingga ASDP, penguasa pelabuhan tuh melarang ada kapal-kapal karena membahayakan ombak yang besar dan angin yang gede. Akhirnya kita tunggu sampai jam 3 tuh, bahkan udah jam 3 pas diumumin bahwa diizinkan untuk nyebrang udah kapal semuanya bergerak. Kapal saya juga bergerak. Itu di tengah Selat Bali, angin datang lagi, Pak. Angin datang lagi, ombak naik tuh 4 meter. Luar kok kapal semuanya tuh. Itu ombak naik, luar. Bayangkan di tengah laut Selat Bali, ombak naik sampai ke kapal. Takut nggak? Takut, subhan. Saya juga ada rasa takut tuh. Semua orang teriak di Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh. Allah ciptakan rasa takut agar manusia kembali kepada kita. Begitu kalau Allahu Akbar, rasa takut, semuanya teriak Allahu Akbar. Sampai mohon maaf, ada orang perempuan di samping saya pakai BH doang, celana pendek tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh di samping saya. Lo usah tahu yang duduknya di samping gua, makanya gua kagak mau pindah, duduk ke situ aja. Tapi hebat ini, Bu.
Ini perempuan orang betul meskipun dandanannya kagak semenggah, tau nggak semenggah? Lah pakai BH doang sama celana pendek, ada takut dia panggil juga tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masih inget BH-nya warnanya merah, Pak. Mereknya saya inget Triumph juga tuh. Itu yang bikin apalan saya hilang gara-gara si sial dangkalan ini. Tapi hebat dia panggil siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh. Sengaja wala nabluwannakum bisyai'im minal oh iya, Allah bikin kita takut supaya kita berlindung kepada Allah. Kalau begini-begini aja kan biasa-biasanya nyaman-nyamannya nggak ada tantangan kan kita jarang orang kalau udah kepepet doa kepada Allah tuh, betul nggak? Makanya mohon maaf nih, kalau nih sholat berjamaah ada satu orang tuh doanya lama banget tuh, sampai pengurus masjid, Pak ini pintunya mau dikunci, lampunya mari kuncinya gue yang megang, tak gue yang matiin tuh. Ini berarti orang lebih banyak urusan nih, Pak. Orang kalau doanya panjang berarti lagi banyak urusan. Nggak apa-apa, kita ditimpa rasa takut biar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak urusan biar minta kepada hikmahnya begitu. Saya petik hikmahnya. Oh iya, kemarin rasa takut 2 tahun, akhirnya orang, makanya kemarin sholawat tibil kulub masyhur kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Kucek-kucek mata. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Kucek-kucek matanya. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Masjid semuanya tuh. Itu hikmahnya biar kita baca sholat. Kenapa? Kalau disebut nama Rasulullah turun itu jadi obat. Kuman, virus, segala macam turun rahmat, nyingkir semuanya. Makanya masjid jangan ditutup nih. Jangan ditutup. Gimana wabahnya mau pergi, azannya nggak dikumandangkan. Kalau ada kumandang azan, idza nudiya adbaros syaitan. Jikalau dikumandangkan azan, setan pada kabur tuh. Setan kabur, kuman kabur, virus kabur. Makanya ada penelitian di Eropa, ini benar atau tidak, saya yakin benar. Gara-gara azan tuh virus-virusnya mengecil. Saya yakin sekali kalau syariat ini sudah Allah syariat dan Rasulullah syariatkan, pasti ada hikmah maslahat untuk manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabur tuh setan betul. Ya, virus-virus mengecil. Makanya maulid pertama kali di Bangka Kemang saya katakan, andil umat Islam itu paling besar dalam rangka melandaikan Covid dari level sekian tuh. Karena apa? Azan dan maulid Nabi, baca salawat. Karena disebut Nabi kan inda dzikri ahli shalah tatanazzalu rahmah fa kaifa bi dzikri aslahis shalihin, kata ulama. Inda dzikri ahli shalah, ketika disebut nama orang soleh, tatanazzalu rahmah, turun rahmat Allah tuh. Makanya tawasul kita tuh dasarnya. Kenapa kita sebut orang-orang soleh? Karena kalau orang soleh disebut biasanya dalam dzikir kita, tawasul kita turun fakaifa bidzikri aslahis sholihin. Maka bagaimana kalau yang disebut aslahis sholihin, orang yang paling soleh, imamil muttaqin, junjungan kita Nabi besar Muhammad, kalah semuanya. Makanya kita baca sholawat tibil kulu, kumandang azan kan jangan dilarang, apalagi kumandang azan diganti mau gonggongan anjing. Banyakan makan anjing kan. Ya makanya buka puasa tetap nungguin azan ya.
Allah, Pak udah azan belum? Anjing tetangga belum berbunyi karena nungguin bukannya nungguin gonggongan anjing. Subhan, ini kalimat-kalimat thayyibah. Makanya bukan suaranya yang enak azan tuh, waman ahsanu qaulan, bukan waman ahsanu sautan. Jadi mau azin tuh mau enak mau kagak enak, utamanya yang enak. Kalau tadi tuh ya cukup dah saingan sama Muammar lah kira-kira. Girang-girangin habis gue bilang goblok tadi. Beti sama Muammar dah. Mau enak mau kagak enak bukan suaranya tapi lapat lama. Maka waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Karena kumandang azan tuh ucapan-ucapannya yang itu yang indah, bukan keindahan suara tapi indah lapat-lapatnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau satu saat Bapak nanti berada di satu daerah yang ada larangan azan, sedih kita, ya Allah kapan ini sholat ini. Gak usah jauh, di Singapura itu ada yang pernah ke Singapura? Jangan ke Mekah menjauhan, Singapura dah berenang juga nyampe asal kuat napas saja kira-kira. Saya pernah nginep di Singapura tuh, ya Allah, saya tanya nggak ada azan, nggak boleh azan di Singapura, yang ganggu. Sama juga di Indonesia udah nular-nular juga tuh, ya kan, azan ganggu. Ya kita kan nggak tiap waktu main speaker waktu sholat. Ya kalau memang ada ini azan selesai, bisa jadi muazin itu ketiduran di azan lagi atau selisih waktu. Kalau udah habis azan, sono baru waktu azan lagi, sono baru masuk waktu azan lagi. Jadi jangan dipermasalahkan azan, speakernya bolehlah kita atur ya mainin. Tapi azannya jangan itu lafadzul jalalah, kalimat tahu hayya 'alas shalah. Subhanallah, sedih saya, ya Allah, gue orang Islam nih, gue mau sholat kapan waktu. Kita tahu waktu sholat karena azan, bukan karena gonggongan anjing tetangga, bukan. Hayya 'alas shalah. Makanya saya katakan masjid jangan ditutup, justru itu penyebab turunnya rahmat, menggatnya wabah virus setan pinggir. Idza nudiya adbar setan, jikalau dikumandangkan azan kabur setan tuh. Jadi kalau di sini azan duduk-duduk pinggir jalan pada kabur, nggak enak sama muazin sama imamnya, itu berarti setan tuh. Saya ada azan dia pada minggir. Kalau kita mah azan panggilan ya, panggilan enak nggak? Ya Allah dipanggil mah hayya 'alas shalah, ayo salat, mau dibawa kemana? Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kebahagiaan, ketenangan, kemenangan, kesejahteraan, kecukupan. Hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal ghina, ayo salat biar pada kaya, biar enggak biar bahagia, bukan kaya. Kalau kaya ada habisnya, kalau bahagia nggak ada habisnya. Sekarang pilih jadi orang kaya, pilih orang bahagia. Pilih jadi orang kaya, orang bahagia. Itulah sholat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bukan pilih jadi orang kaya tapi orang bahagia. Kenapa pilih jadi orang bahagia bukan jadi orang kaya? Kenapa pilih bahagia bukan jadi orang kaya? Kenapa? Karena orang kaya belum tentu bahagia. Pernah jadi orang kaya? Bohong berarti lu, tahu dari mana? Kecuali pernah kaya, Ustadz, masalah saya pernah kaya nggak bahagia, banyak banget yang datang. Kalau kita banyak duit, banyak yang datang nggak? Banyak. Pada ngapain? Ada yang minta, ada yang mau minjem, ada yang mau ngerampok. Makanya nggak ada. Kalau kita nggak punya harta banyak, mah tidur nyenyak. Mau ngerampok apa? Sepeda bojot. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu makanya diajak. Makanya masjidnya jangan ditutup. Kita gelorakan sholawat kepada Rasul. Saya lantang, saya kata andil terbesar umat Islam nih melandaikan COVID-19, bukan karena upaya-upaya itu prokes. Saya bukan tidak menghargai, saya hargai. Itu ikhtiar, bentuk ikhtiar. Jangan lupa kalau sudah ikhtiar, pasrah, tawakal kepada faida azamta fatawakkal 'alallah. Ini kadang-kadang semacam kita jadi hebat, Pak. Seakan-akan prokesnya itu bukan yang menyelamatkan, itu karena kebesaran Allah. Makanya sekarang secara logika nakes itu ukuran kita manusia nggak boleh mati itu, tapi mati kan urusan Allah. Udah pakai ini, pakai helmnya, pakai bajunya, subhanallah mati duluan. Malah inilah
ajal. Jadi kalau mati itu takdir Allah Subhanahu. Saya yakin ini kembali kepada tauhid. Saya bilang andai kata saya mati sudahlah ridho dengan takdir Allah. Kemarin tuh begini Pak, bahayanya antara sebab dengan hakikat. Antara sebab dengan Covid itu sabab, hakikatnya sudah ajal. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, hakikatnya sudah ajal. Covid itu sabab. Kemarin bahaya, sababnya lebih gede, lebih dominan, hakikatnya lebih kecil. Sebetulnya yang lebih dominan hakikatnya, sababnya kecil. Sababnya Covid itu sabab kecil, hakikatnya yang gede itu sudah ajal. Begitu selesai. Saya khawatir umat, masya Allah, saking takutnya hilang kepegangan. Maka Nabi ajarkan ya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'. Rasulullah yang mendapatkan jaminan dari Allah masih ngajarkan kita soal wirid-wirid itu, apalagi kita manusia yang lemah, serba takut segala. Maka jangan takut, hadapi semuanya hidup ini dengan tauhid. Makanya banyak baca sholawat, kita baca Quran. Ya kalau cuci tangan wudu kita al-mudawamah alat taharah. Tuh berkekalan di atas kesucian. Kalau batal wudu lagi, itu penjagaan itu al-mudawamah alat taharah. Nabi katakan innal malaikata yastaghfiruna 'alal insan madama 'ala taharatin walam yuhdis. Sungguhnya para malaikat-malaikat Allah memohonkan ampunan dosa, dijagain malaikat Allah selama manusia itu berada dalam kesucian, punya wudu, walam yuhdis, dan belum batal. Makanya kalau pengen jaga diri kita, mau kemana-mana wudu. Ya mau berangkat wudu, habis wudu batal wudu lagi. Wudu itu al-mudawah, sunnah Nabi al-mudawamatu alat taharah. Berkekalan di atas kesucian. Makanya makannya diatur, jangan makan telur sama ubi, taksiran kentut mulu jadinya. Nah mudawah habis ini wudu, batal wudu, biar nanti malaikat memohonkan ampunan dosa selama kita tidak batal. Nih Pak masih ya Allah ampuni dosanya. Tuh agama cukup jawaban. Kemarin kan tidak dihadirkan Pak, ulamanya tidak hadir, bahasa akidah tidak dihadirkan, yang digelorakan prokes ya kan di TV. Nggak ada penguasa yang mengajak kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu. Ini sisi-sisi spiritual agama tauhidnya nggak dihadirkan, makanya takutnya bertambah. Setan tambah girang, setan tambah rasa takut lebih mencekam, setan yang bikin takut kita. Makanya hadirkan tauhid supaya hidup berani. Ibunda Nabi Musa berani menghanyutkan Nabi Musa ya. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah, alqiha, kau lemparkan tongkatmu. Ketika tukang sihir tuh jadi ular tongkat-tongkatnya, kata Allah alqiha, kau lemparkan tongkat. Falamma alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka ketika Nabi Musa sudah melemparkan tongkatnya, tiba-tiba menjadi ular yang menyengat. Tuh Nabi Musa tongkatnya kecil jadi ular yang besar, makan ular-ular tukang sihirnya Firaun. Disuruh ambil lagi, khudha wala takhaf. Allah perintahkan, hai Musa, khudha, ambil lagi, wala takhaf, jangan takut. Nabi Musa ngeper juga, tongkatnya kecil jadi ular, mau diambil lagi ngeper juga, tapi Allah khudha wala takhaf. Apa yang membuat Nabi Musa berani? Sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikannya pada wujud semulanya. Karena janji Allah, sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikannya pada wujud mana. Diambil jadi tongkat lagi. Nabi Musa ngeper juga tuh ketika tongkatnya dilempar, idahiyah hayyatun tasa. Allah suruh khudha falamma alqa fa idahiyah hayyatun tasa. Khudha wala takhaf, ambil lagi jangan kau takut. Sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikannya pada wujud semulanya. Karena janji dari Allah akan mengembalikan, diambil aja jadi tongkat lagi. Ini artinya tahu yang bikin orang berani itu karena tahu tauhid. Dulu orang perang teriakan Allahu Akbar gitu ya. Jenderal Malabi itu brigjen Pak. Inggris dengan senjata modern udah tank, meriam, kita cuma bambu runcing kuning kan. Itu yang bikin berani apa tuh? Allahu Akbar, mungkin jadi lapat Allah takbir, Allah, jadi berani orang tuh karena kebesaran Allah. Mati syahid dah, iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syah, itu karena lapat Allahu Akbar. Jadi
umat ini jangan dijauhkan dari akidah, jangan dijauhkan dari agama. Saya lihat kemarin sudah dijauhkan dari agama, masjidnya ditutup, ya azannya sudah mulai harus ada aturan-aturan segala macam. Semakin jauh, kalau jauh dari agama semakin rasa takut besar, karena kalau jauh dari agama setannya nanti yang mampir, semakin takut, setan yang bikin takut kita. Maka tauhid itu menjadi orang berani, ya, bambu runcing dengan tauhid berani menghadapi tank-tank senjata yang sudah modern itu karena kebesaran Allah dan kita tauhid kepada Allah. Maka wiridnya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kali ini membuat kita manusia-manusia yang berani, manusia-manusia yang hebat, manusia yang sabar, manusia-manusia yang bersyukur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al awwala hadzal yaumi salahan wa awsatahu najahan wa akhirahu falahan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ta'jila afiyatik aw sabran ala baliyatik aw khurujan minad dunya ila rahmatik. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Qabbalallahu bal minna ya karim wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.